Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badaria dengan NIM 2311114. Dengan video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS media pembelajaran dan sumber belajar yang diampu oleh Ibu Putin Mutia MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sholat fardu atau sholat 5 waktu. Pengertian sholat fardu secara bahasa ialah doa atau memohon kepada Allah. Sedangkan menurut istilah adalah bentuk ibadah kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, selanjutnya kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa gerakan sholat. Yang pertama itu ada takbir, ada ruku, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, dan salam. Selanjutnya, hukum sholat fardu itu adalah wajib, seperti Quran surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang berarti sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Selanjutnya, nama-nama sholat fardu. Sholat fardu itu ada 5 waktu sehari semalam. Jumlah bilangan di dalam sholat itu disebut dengan rakaat. Yang pertama, sholat subuh 2 rakaat. Yang kedua, sholat zuhur 4 rakaat. Yang ketiga, sholat asar 4 rakaat. Yang keempat, sholat maghrib 3 rakaat. Dan yang kelima, sholat isya 4 rakaat. Terus, waktu-waktu sholat. Sholat fardu memiliki waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Yang pertama, sholat subuh dilaksanakan pada waktu fajar hingga sebelum matahari terbit. Yang kedua, sholat zuhur dilaksanakan setelah matahari tergelincir hingga bayangan suatu benda sama panjang dengan bendanya. Terus yang ketiga, sholat asar dilaksanakan setelah waktu zuhur berakhir hingga sebelum matahari terbenam. Terus yang keempat, sholat maghrib dilaksanakan setelah matahari terbenam hingga hilangnya cahaya merah di barat. Terus yang kelima, sholat isya dilaksanakan setelah hilangnya cahaya merah hingga menjelang waktu subuh. Keutamaan sholat fardu. Pertama, tiang agama, hadis riwayat Bukhari. Kedua, penghapus dosa kecil, hadis riwayat Muslim. Ketiga, cahaya di dunia dan akhirat. Keempat, bukti ketaatan kepada Allah. Terus, rukun dan syarat sah sholat. Pertama, syarat sah sholat, yaitu wudhu, menutup aurat, menghadap kiblat. Terus rukun sholat, niat, takbiratul ihram, ruku, sujud, dan sebagainya. Hal-hal yang membatalkan sholat mencakup beberapa macam. Yang pertama, hilangnya wudhu. Misalnya kentut, buang air kecil atau besar, keluar sesuatu dari kemaluan atau dubur, atau hilang akal seperti tidur nyenyak, pingsan, atau mabuk. Kedua, berbicara dengan sengaja. Mengucapkan sesuatu yang bukan bagian dari sholat tanpa alasan darurat. Yang ketiga, tertawa terbahak-bahak. Senyum tidak membatalkan, tetapi tertawa keras membatalkan sholat. Terus yang keempat, melakukan gerakan berlebihan, gerakan yang banyak dan tidak terkait sholat seperti bermain-main, terutama jika dilakukan berturut-turut. Terus yang kelima, berubah arah dari kiblat dengan sengaja, mengubah arah dari kiblat tanpa alasan sah. Terus yang keenam, makan atau minum. Makan atau minum dalam sholat, baik disengaja maupun tidak, akan membatalkan. Terus yang ketujuh, meninggalkan rukun sholat, tidak melaksanakan salah satu rukun seperti takbiratul ihram, ruku, sujud, atau membaca Al-Fatihah. Yang kedelapan, menambah rukun yang tidak diperlukan seperti menambah ruku atau sujud dengan sengaja. Yang kesembilan, murtad, keluar dari Islam, perubahan keyakinan saat atau sebelum sholat. Yang kesepuluh, mengucapkan salam sebelum selesai.